Media sosial sedang ramai menyebut Marco Bezzecchi terkena karma setelah kecelakaannya di MotoGP Jerman. Tapi, ketika ditanya langsung, jawaban Marc Marquez justru mengejutkan banyak orang. Apa yang sebenarnya dikatakan sang juara dunia? Simak faktanya sampai selesai. I hope a good recovery for Betts, but I hope that for the future we can fix that. Marc Marquez kembali menjadi perhatian setelah memberikan tanggapan menarik terkait komentar para penggemar yang mengaitkan cedera Marco Bezzecchi dengan istilah karma. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan bahwa dirinya tidak percaya dengan konsep tersebut, meski selama bertahun-tahun namanya kerap dikaitkan dengan berbagai perdebatan sejak rivalitas panasnya dengan Valentino Rossi pada musim 2015. Pernyataan itu disampaikan Marquez usai sprint race MotoGP Jerman 2026. Akhir pekan di Sachsenring menjadi momen yang sangat positif bagi juara dunia 9 kali tersebut. Ia berhasil meraih kemenangan pada sprint race sekaligus memangkas jarak poin dengan para pesaingnya dalam klasemen sementara MotoGP 2026. Di sisi lain, Marco Bezzecchi justru mengalami nasib sebaliknya. Pembalap Aprilia itu terjatuh saat menjalani akhir pekan di Sachsenring dan mengalami cedera yang memaksanya mengakhiri balapan lebih cepat. Hasil tersebut memperpanjang rangkaian akhir pekan sulit yang dialaminya dalam beberapa seri terakhir. Situasi itu membuat sebagian penggemar di media sosial kembali mengangkat insiden yang terjadi di Mandalika pada musim sebelumnya. Saat itu, Bezzecchi dianggap sebagai salah satu pembalap yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan Marquez mengalami cedera serius. Karena itulah, muncul komentar-komentar yang menyebut cedera Bezzecchi sebagai bentuk karma. Namun, Marquez sama sekali tidak sependapat dengan anggapan tersebut. Ketika ditanya wartawan mengenai ramainya komentar di media sosial, pembalap asal Cervera itu justru memberikan jawaban santai sambil tersenyum. Menurut Marquez, dirinya sudah terlalu sering mendengar istilah karma sejak rivalitas kontroversial dengan Valentino Rossi pada 2015. Namun setelah berbagai tudingan dan kritik yang diterimanya saat itu, ia tetap mampu meraih 5 gelar juara dunia tambahan. Saya sudah mendengar orang berbicara soal karma sejak 2015. Setelah itu, saya masih memenangkan 5 gelar dunia. Kalau itu yang disebut karma, silahkan saja, ujar Marquez sambil tertawa. Lebih jauh, Marquez menegaskan bahwa kecelakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari olahraga balap motor. Semua pembalap, menurutnya, memahami risiko besar yang selalu mengintai setiap kali mereka turun ke lintasan. Karena itu, ia meminta agar para penggemar tidak menjadikan cedera Bezzecchi sebagai bahan untuk menyerang pembalap Italia tersebut. Marquez bahkan mengungkapkan bahwa setelah insiden di Mandalika tahun lalu, dirinya sempat menggunakan media sosial untuk meminta para penggemarnya menghentikan berbagai komentar negatif kepada Bezzecchi. Baginya, kecelakaan di MotoGP bisa menimpa siapa saja tanpa memandang siapa yang sedang berada di posisi terdepan ataupun yang sedang berjuang di papan tengah. Selain berbicara mengenai polemik tersebut, Marquez juga menyoroti peluang Bezzecchi dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Meski rivalnya mengalami cedera dan kehilangan banyak poin, Marquez menolak menganggap Bezzecchi telah tersingkir dari persaingan. Menurutnya, kalender MotoGP 2026 masih sangat panjang dan terdiri dari puluhan balapan sprint maupun Grand Prix. Dengan jumlah balapan sebanyak itu, situasi klasemen masih sangat mungkin berubah sewaktu-waktu. Marquez bahkan menilai bahwa hampir mustahil seorang pembalap mampu melewati satu musim penuh tanpa mengalami kendala fisik ataupun kecelakaan. Ia mengatakan apa yang dialami Bezzecchi kali ini bisa saja terjadi kepada pembalap lain pada seri-seri berikutnya. Di sisi lain, Marquez juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali menyoroti aspek keselamatan di beberapa sirkuit MotoGP. Menurutnya, cedera yang dialami Bezzecchi memiliki kesamaan dengan insiden yang pernah menimpanya di Mandalika, begitu pula kecelakaan yang sebelumnya dialami Fermín Aldeguer di Assen. Marquez menjelaskan bahwa salah satu penyebab cedera serius adalah adanya perbedaan ketinggian antara permukaan lintasan dengan area run-off atau gravel trap. Ketika pembalap keluar lintasan dalam kecepatan tinggi, perubahan elevasi tersebut dapat meningkatkan risiko cedera. Karena itu, ia berharap penyelenggara MotoGP bersama pihak sirkuit segera melakukan evaluasi terhadap desain area keselamatan tersebut. Menurut Marquez, perkembangan teknologi balap seharusnya juga diikuti dengan peningkatan standar keamanan di setiap sirkuit.
Masalahnya selalu sama, semoga ke depan mereka bisa memperbaikinya. Sekarang sudah tahun 2026, dan saya rasa situasi seperti ini seharusnya sudah bisa diatasi, tegasnya. Sikap Marc Marquez dalam menanggapi cedera Bezzecchi menunjukkan sisi lain dari seorang juara dunia. Alih-alih membalas komentar para penggemar atau memanfaatkan situasi untuk menyerang rivalnya, ia justru memilih memberikan dukungan dan berharap Bezzecchi segera pulih. Kini, dengan performanya yang terus meningkat dan jarak poin yang semakin menipis, Marquez kembali menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar MotoGP 2026. Namun, di atas semua persaingan itu, ia menegaskan bahwa keselamatan seluruh pembalap tetap harus menjadi prioritas utama dalam olahraga balap motor. Indonesia nyaris mencetak sejarah di Moto3 Belanda. Veda Ega Pratama bahkan sempat memimpin balapan dan membuat para rivalnya kewalahan. Namun ketika podium sudah di depan mata, sebuah insiden dramatis mengubah segalanya. Seperti apa detik-detik crash yang menggagalkan mimpi Veda? Simak sampai akhir. Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi sorotan dunia balap motor internasional setelah menampilkan performa luar biasa pada seri Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit TT Assen, Minggu 28 Juni 2026. Meski akhirnya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan, aksi berani pembalap Honda Tim Asia tersebut berhasil mencuri perhatian karena sempat memimpin jalannya lomba dan bersaing ketat dengan para pembalap papan atas. Balapan di Assen menjadi salah satu penampilan paling menjanjikan Veda sepanjang musim debutnya di Moto3. Mengawali lomba dari posisi ke-7 di grid, pembalap asal Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta itu sebenarnya sempat mengalami start yang kurang ideal. Pada lap pertama, ia kehilangan beberapa posisi dan turun hingga peringkat ke-9. Namun situasi tersebut tidak membuat Veda kehilangan kepercayaan diri. Justru sejak memasuki lap kedua, ia mulai menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dengan gaya balap agresif namun tetap terukur, Veda satu persatu berhasil melewati rival-rivalnya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menembus posisi 5 besar sebelum akhirnya masuk ke 3 besar. Kecepatan motor Honda yang dipadukan dengan keberanian Veda saat melakukan pengereman membuatnya tampil sangat kompetitif di lintasan sepanjang 4,5 km tersebut. Momen yang paling membanggakan terjadi pada lap keempat. Setelah berhasil menyalip Maximo Quiles untuk merebut posisi kedua, Veda kembali melancarkan serangan kepada David Almanza yang saat itu memimpin balapan. Dengan manuver bersih di salah satu tikungan Assen, Veda sukses mengambil alih posisi terdepan. Untuk beberapa saat, bendera merah putih berada di barisan paling depan balapan Moto3. Momen tersebut langsung menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar balap Indonesia yang menyaksikan pembalap berusia 17 tahun itu memimpin balapan Grand Prix dan bersaing memperebutkan kemenangan. Sayangnya, memimpin balapan di Moto3 bukan perkara mudah. Persaingan di kelompok depan berlangsung sangat rapat. Veda, David Almanza, Maximo Quiles, Marco Morelli, dan beberapa pembalap lain terus bergantian saling menyalip memanfaatkan slipstream di lintasan cepat Assen. Meski posisi terdepan akhirnya kembali direbut Almanza, Veda tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Ia terus berada di rombongan terdepan dan peluang untuk meraih podium pertama musim ini masih terbuka sangat lebar. Namun nasib berkata lain. Saat balapan memasuki lap ke-8, petaka datang menghampiri. Ketika masih berusaha mempertahankan posisinya di grup depan, Veda kehilangan kendali motornya di salah satu tikungan cepat sirkuit TT Assen. Motor yang dikendarainya tergelincir hingga membuatnya terjatuh ke area run-off. Insiden tersebut langsung mengakhiri peluang emas Veda untuk meraih podium, bahkan mungkin kemenangan pertamanya di Moto3. Meski sempat bangkit dan kembali ke lintasan, kerusakan yang dialami motornya membuat performanya tidak lagi kompetitif. Setelah beberapa saat mencoba melanjutkan balapan, Veda akhirnya masuk ke pit lane dan memutuskan mengakhiri lomba lebih awal. Ia pun dinyatakan gagal finish atau DNF pada seri Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, pertarungan di barisan depan terus berlangsung sengit hingga lap terakhir. Maximo Quiles berhasil tampil konsisten untuk mengamankan kemenangan setelah unggul dalam duel ketat atas David Almanza yang harus puas finish di posisi kedua. Adapun Marco Morelli melengkapi podium setelah menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Walaupun pulang tanpa membawa poin, performa Veda justru menuai banyak pujian dari pengamat maupun penggemar MotoGP.
Sepanjang balapan, ia mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecepatan yang setara dengan para pembalap terbaik Moto3 musim ini. Keberaniannya memimpin lomba serta kemampuannya bertahan di kelompok terdepan menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap di ajang Grand Prix, tetapi benar-benar mampu bersaing memperebutkan podium. Musim debut Veda di Moto3 sendiri sejauh ini memang menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sebelumnya ia telah mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di ajang Grand Prix, setelah finish ketiga 2026. Selain pencapaian bersejarah tersebut, Veda juga beberapa kali mampu finish di posisi 5 besar dan terus memperlihatkan peningkatan performa bersama Honda Tim Asia dari seri ke seri. Kegagalan finish di Asen tentu menjadi pelajaran berharga bagi pembalap muda Indonesia itu. Namun, melihat kecepatan, keberanian, serta kematangannya dalam menghadapi persaingan ketat di kelompok depan, peluang Veda untuk kembali memperebutkan podium pada seri-seri berikutnya masih sangat terbuka. Jika mampu menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan, bukan tidak mungkin kemenangan perdana Indonesia di ajang Moto3 hanya tinggal menunggu waktu.